Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian yang ada di Manufacturing Indonesia. Selamat datang di Manufacturing Digital Hub. Kegiatan yang didukung oleh Aptiknas. Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan kami ke Manufacturing Indonesia, di mana di sini kami gunakan tempat ini untuk bisa sharing tentang berbagai hal terkait dengan update terbaru ya dari industri IT untuk bisa membantu manufacturing Indonesia. Nah, ini kita akan masuk ke sesi yang ketiga hari ini. Kita akan bahas tentang IoT based efficiency and automation solution ya, to help reduce energy consumption and lower operational cost for offices, enterprise and household. Jadi ini jadi tema yang menarik karena sekarang pemerintah kita sangat concern tentang ESG. Jadi sekarang mereka ingin melakukan monitoring dan controlling ya. Nah, nanti bahannya akan disampaikan oleh Pak Maulana Derivato dari PT Putra Mandiri Informatika. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya dan izin menjelaskan sedikit, mungkin memperkenalkan dari Putra Mandiri Informatika. Kita bergerak di bidang POS untuk core bisnisnya, tapi kita ada divisi IoT untuk fokus ke efisiensi. Saya sebagai head tech-nya untuk menjelaskan sebagai solusinya. Oke, jadi Putra Mandiri Informatika atau kita sebut PMI, fokusnya adalah efisiensi terkait di building, di office, di industri untuk menurunkan cost operasional dengan bantuan IoT. Jadi IoT atau teknologi yang ada, AI dan sebagainya untuk melakukan otomasi, pengurangan waktu tunggu, produktivitasnya meningkat, listriknya bisa lebih hemat. Singkatnya kalau nggak ada orang, misalkan ruangan meeting, akhirnya AC, TV dan sebagainya bisa lebih diefisiensikan. Oke, jadi sebenarnya masalah yang muncul di gedung, di pemerintahan, di corporate dan sebagainya itu sama ya. Masalah perangkat listrik terutama AC. Makanya kenapa di kebijakan saat ini ada efisiensi di gedung pemerintah, ada efisiensi di kebijakan A, B, C, D, F, G, atau bahkan outputnya bisa mengarah ke green building atau sertifikasi-sertifikasi yang untuk mengurangi emisi yang ada di industri maupun korporasi. Sehingga data juga menunjukkan bahwa sebenarnya gedung-gedung di pemerintahan atau gedung-gedung swasta itu ada 40% cost yang terbuang sia-sia hanya dari listrik. Itu belum dari air, belum dari sampah, belum dari cost operasional lainnya. Sehingga dari kondisi ini bukan cuma beban biayanya saja yang tinggi, tapi juga emisi ya. Kalau sekarang orang nyebutnya ada karbon, ada emisi yang juga tinggi. Sehingga bukan cuma costnya yang meningkat, tapi dosa-dosa karbon yang merusak bumi akhirnya juga tinggi. Sehingga dari situ hambatannya akan banyak. Di OJK juga ada kebijakan bahwa terutama perusahaan-perusahaan yang karbonnya emisinya sangat tinggi ya, perusahaan mining, perusahaan apapun ya, batu bara, penambangan dan sebagainya. Di OJK ada beberapa label merah, kuning, hijau untuk melabeli bahwa perusahaan itu terkait financing seberapa fleksibel karena dosa karbon yang dihasilkan. Terutama tadi perusahaan yang sangat merah dengan mining, perusahaan hutan dan sebagainya. Sehingga dibutuhkan efisiensi dalam internal perusahaan-perusahaan yang udah dalam tanda kutip merah tadi untuk mengurangi emisi dengan efisiensi listriknya mungkin dari PLTS dan sebagainya. Namun di sini PMI fokusnya adalah existing kondisi elektrikal yang ada, kita tanpa mengganti, tanpa menambah aset yang ada, kita mengefisiensikan produk-produk atau elektrikal yang ada sehingga bisa lebih cost-nya lebih diturunkan. Pemborosannya bisa dihemat, kita rekor tertinggi kita di efisiensi hingga 40%, terutama di building dan industri yang memiliki barang-barang yang boros. Itu tipsnya 3 ya, pemanas, pendingin, putar. Ya, itu yang paling boros, apalagi AC di odornya ada putarnya, ngeluarin panas di dalamnya, ngeluarin dingin dengan freon di dalamnya. Sehingga perangkat-perangkat itu sekecil kita 1 jam menghemat bisa mengurangin cost lebih dari 5% 1 jam penghematan. Sehingga bukan cuma listriknya saja yang turun, emisinya juga rendah, alatnya akan lebih hemat, lebih irit, jarang rusak, dan kita tahu juga bahwa regulasinya juga akan mendukung untuk sustainability-nya. Sehingga apa yang kita hadirkan di sini,
ketika ada pemborosan listrik senilai 160 triliun di Indonesia, Indonesia itu surplus listrik ya. Jadi listriknya banyak, surplus, tapi perusahaannya juga harus mengefisiensikan. Jadi yang pemerintahnya ingin mengurangi budgetnya tapi PL-nya surplus. Jadi sehingga kita sebagai businessman atau sebagai pemilik perusahaan menganggap bahwa itu sebagai cost yang bisa kita reduce. Dengan efisiensi listrik itu bisa dihadirkan dengan salah satunya dengan IoT. Nah, IoT itu singkatnya barang-barang yang awalnya offline kita buat IoT, bagaimana barang yang offline itu bisa di-online kan tanpa mengganti barangnya. Bisa menambahkan toolsnya melalui jaringan, menambahkan software tertentu atau menambahkan hardware tertentu untuk alat-alat yang awalnya offline. Misalkan kipas angin yang awalnya offline kita bisa buat lebih pintar dengan tambahan IoT sehingga bisa otomatis nyala ketika dibutuhkan, otomatis mati ketika tidak dibutuhkan, sehingga dari situ muncullah otomasi dan output akhirnya adalah efisiensi, dan efisiensi tadi memunculkan karbon emisinya lebih rendah, listriknya dipakai lebih rendah sehingga beban biayanya juga akan lebih rendah. Dari IoT ini sebenarnya use case-nya lumayan bisa lumayan customize, bisa berbagai macam sektor ya. Intinya IoT, Internet of Things, barang-barang yang awalnya offline bisa menjadi online. Tapi kita fokusnya IoT untuk efisiensi di electricity ya. Nah, IoT terdiri dari dua ya, ada hardware, ada software, dan ada jaringan. Nah, jaringan untuk mendukung komunikasi antar hardware dan software. Bisa dilihat di grafiknya bahwa IoT menghubungkan yang awalnya komputer offline bisa terintegrasi atau berbagai macam mesin yang offline, tadi kita contohkan kipas angin offline, bisa terhubung antar kipas angin ya sesama mesin dengan IoT. Dan kita bisa menghubungkan dengan sensor-sensor lain. Misalkan ada kipas angin atau AC nyala, ada suhu ruangan, ada humidity ruangan, ada orang di dalam ruangan bisa dideteksi by sensor. Akhirnya terhubung ke jaringan, jaringannya juga bisa dipilih. Di layar juga terlihat bahwa jaringannya bisa 5G, bisa 4G, bisa satelit, bisa Wi-Fi, LoRa, apapun jaringannya bisa dipilih untuk mengkomunikasikan dari software ke hardware sehingga hardware-nya bisa berpikir dan berkomunikasi antar hardware. Dan dari komunikasi itu bisa mendecision atau melakukan controlling sesuai dengan kondisi yang ada. Misalkan komunikasi sensor mendeteksi suhu panas, AC-nya dikontrol otomatis sehingga bisa mendinginkan ruangan. Itu use case dari AC. Dan ketika kita berbicara PMI as IoT solution ya, kita berbicara bahwa kita punya power yaitu hardware kita produksi sendiri. Ada 50 hardware yang kita produksi sendiri, kita bisa terintegrasi dengan 500.000 macam merek hardware yang ada di Cina maupun di global, sehingga kita memiliki fleksibilitas untuk improve. Sehingga misalkan perusahaan A ingin customize scope tertentu, ingin customize mesin tertentu dengan brand yang mereka miliki, kita bisa inject atau kita bisa koneksikan hardware yang existing ada dengan software yang kita miliki sehingga IoT tadi bisa di-customize. Nah, mungkin yang ada di layar berikut adalah expertise dari PMI divisi IoT sehingga kita fokus ya di software, hardware, dan firmware. Kita bukan cuma beli hardware dari Cina, kita produksi sendiri. Sehingga hardware yang ada kita bisa inject firmware. Firmware itu software yang ada di IC ya, program yang ada di IC namanya firmware. Jadi kita buat firmware sendiri, kita buat hardware sendiri, dan kita buat software sendiri. Sehingga keterhubungan tadi bisa customize di berbagai sektor. Sehingga kita punya 45.000 customer user di seluruh Indonesia, terutama di grup Astra, grup Pertamina, Dharma, di Telkom, dan lain sebagainya untuk otomasi, efisiensi, cost operasional yang ada. Solusi-solusi yang ada juga kita bisa berikan secara custom ya. Jadi maksudnya custom kenapa? Karena di B2B kondisinya sangat dinamis. Bisa ada yang minta brand tertentu, sudah ada ERP tertentu, sudah ada solusi dari vendor sebelumnya, sudah ada teknologi sebelumnya. Kita sebagai IoT solution untuk efisiensi bukan malah menaikkan cost operasional atau cost kapital yang ada di awal, tapi kita dengan kapital yang efisien kita bisa mengefisiensikan juga operasional yang ada dengan menambahkan hardware atau
memprogram ulang hardware yang sudah ada atau mengintegrasikan hardware-hardware yang tadi menjadi satu platform yang bisa terintegrasi sehingga teknologi yang ada di layar dari IoT, kita bisa ada Open API juga bisa terintegrasi dengan ERP, kita bisa otomasi dengan sensornya misalkan mereknya Schneider, kita bisa integrasi dengan sensor juga, dengan brand Maiko juga sehingga bisa menjadi satu kesatuan yang fokusnya cuma satu, yaitu adalah efisiensi, waktu, tenaga, biaya dan tanpa menambah cost di awal. Jadi barang-barang yang awal tetap menjadi barang yang kita bisa pergunakan, existing device tetap bisa dipakai tanpa merubah atau tanpa mengganti, namun kita pintarkan, kita optimalisasikan solusinya sehingga lebih pintar, sehingga bisa lebih hemat. Ini mungkin sedikit ya service yang kita berikan ke customer, kita ada Open API, kita juga bisa di white label. Jadi kita di belakang layar biasanya sebagai core teknologinya kita di white label oleh Telkomsel, misalkan ada Smart Dome-nya dan ada PLN mobile dan sebagainya untuk menggunakan Open API, buat di white label dan beberapa service yang kita berikan secara customized, baik integrasi dengan ERP, integrasi dengan pembayaran, integrasi dengan command center yang tadi fokusnya cuma satu yaitu efisiensi dari cost operasional. Mungkin ini sekilas gambaran besar apa yang kita kerjakan. Jadi hardware-nya dari PMI atau yang hardware-nya juga yang existing dari pasaran yang ada dari Cina, di situ ada pihak ketiga, ada Schneider, Omron, Tuya dan sebagainya, bisa diintegrasikan mau pakai hardware kita atau mau pakai brand yang biasanya B2B sudah percaya gitu. Oh, saya percayanya Philips, ya udah pakai Philips. Kayak percayanya brand tertentu, tidak apa-apa pakai brand tersebut, tapi kita bantu integrasikan menjadi satu ekosistem. Tanpa mengganti brand yang sudah ada. Sehingga menjadi satu platform yang kita namakan super platform. Sehingga dengan super platform ini bisa menjembatani berbagai protokol, bisa menjembatani berbagai brand hardware, bisa menjembatani berbagai use case dan platform sehingga menjadi satu kesatuan solusi untuk berbagai macam sektor. Ini mungkin kenapa kita menamai solusi kita bukan cuma efisiensi sebagai standar operasional ya, karena efisiensi itu bukan barang instan ya, kita harus bukan sekali colok instan langsung efisien 50% cost ya, tapi kita harus monitoring habitnya terlebih dahulu, kita harus kontrol sesuai dengan habit dari masing-masing kantor, dengan efisiensi yang kita berikan pada ruangan meeting, industri production, atau building, kita harus menyesuaikan dengan habit yang sudah terbentuk dalam gedung itu selama puluhan tahun atau tahunan yang sudah terbentuk sehingga kita harus mempelajari habitnya, kita pelajari dalam monitoring sensornya, kita buat skema automationnya, lalu kita efisiensikan dengan skema yang sudah ditentukan. Jadi SOP-nya berjalan, teknologi mendukung bersamaan dengan AI dan IoT. Ini mungkin beberapa use case ya, kita berhasil efisiensikan di grup Astra, di AHM, di Astra Autopart, dan Astra-Astra lainnya dengan sistem yang bersama, sehingga Astra International bisa tahu karbon di AHM, karbon di Astra Autopart, dia tahu penggunaan listrik di AHM, Astra Autopart, dia bisa efisiensikan mendorong solusi-solusi di anak perusahaannya secara terpusat melalui Astra International Dashboard yang kita bantu provide di software maupun hardware integrasinya. Juga beberapa juga sama, untuk fokus hanya monitoring dan controlling di Pertamina, di fluid elektrikalnya, di karbon emisinya, bahkan juga di cairannya kita bisa bantu efisiensikan, monitoring, bahkan controlling untuk kebutuhan-kebutuhan yang bisa di-IoT-kan. Sebenarnya semua bisa di-IoT-kan, air, listrik, sampah, berbagai macam hal bisa kita monitoring, bisa kita kontrol, bisa kita manage dengan baik sehingga lebih bisa diefisiensikan. Ini kalau mungkin tadi ada office, ada building, ada industri, ini ada beberapa outlet, kita udah pasang di beberapa Alfamart di beberapa kota, Kimia Farma dan McDonald's untuk monitoring, controlling dan efisiensi electricity-nya. Dan ini di industri, kita untuk buat digital twin dan monitoring line produksi, sehingga juga bisa efisiensi untuk di production line-nya. Dan itu saja mungkin sekilas solusi kita dari PMI Putra Mandiri Informatika. Apa yang kita hadirkan di sini adalah solusi teknologi menjadi support untuk solusi efisiensi di ranah industri, di manufacture, di building maupun di rumah tangga. Terima kasih Pak. Ya, makasih Pak. Izin bertanya ya, mungkin satu hal yang menarik menurut saya karena sekarang banyak pabrik ini diminta kan sama Kemenperin ya. Betul. Tahun lalu untuk bisa memonitor energinya. Betul. Ya.
Tapi kelihatannya sampai sekarang belum jalan ya. Karena banyak yang komplain mahal gitu ya. Karena selama ini tidak mungkin mereka hanya mengeluarkan report per tahun, terus mendadak diminta per bulan gitu kan. Jadi langsung pusing 7 keliling ya. Betul, karena biasanya juga yang saya tahu report energi itu juga harus pakai konsultan kan ya, mengeluarkan reportnya. Nah ini sejauh mana solusi dari PMI ini bisa membantu Pak? Kalau buat teman-teman pabrik nih, karena banyak yang nanti nonton juga dari pabrik, apakah mereka bisa menggunakan misalnya tidak harus invest Pak. Jadi misalnya sewa pakai atau mungkin apa gitu terkait dengan monitoring energi Pak. Ya, boleh. Terima kasih. Jadi masalahnya sama tadi ya, yang sebelumnya masih manual bahkan belum ada reporting, lalu didorong dengan pemerintah yang sekarang lewat PUPR juga semua gedung bahkan BUMN di negara maupun di swasta untuk bisa sertifikasi green building ya, di Green Ship, di EDGE maupun sertifikasi yang dimiliki oleh PUPR. Nah, dari sertifikasi itu ditugaskan bahwa pemerintah harus mengefisiensikan bahkan dengan skop kecil di monitoring. Di monitoringnya awalnya belum termonitor, manual atau frekuensinya masih 1 bulan sekali, 1 tahun sekali, ditugaskan untuk bisa frekuensinya diperpendek 1 hari atau bahkan lebih rutin. Nah kalau manual kan repot tuh Pak, harus ada orang yang keliling, harus ada yang mencatat gitu. Nah kita bantu IoT ini untuk memonitoring sehingga tanpa melepas sama mematikan namanya CT, current transformator, sehingga diklaim ke kabelnya, sudah tahu datanya ampernya berapa, kWh-nya berapa, setiap detik secara real time. Dan masalah budget bisa kita kondisikan karena kita produksi sendiri, sehingga mau one time charge di awal, bentuknya capex atau bentuknya opex, bentuknya ada pay per efisiensi, ada pay per data, pay per use dan rental. Jadi sebenarnya sama, jadi bentuknya bisa kita kombinasikan sih. Nah ini jadi menarik ya, karena buat teman-teman manufaktur yang mungkin terkendala untuk investasi, malah ini bisa pay per Efisiensi, jadi efisiensi yang dicapai berapa gitu kan. Betul, ya Pak ya? kita bagi hasil Pak. Kita bagi hasil, nah ini menarik. Kemudian yang kedua pay for pay per use seperti rental sih Pak. Ya, jadi seperti tadi ada data ya? Pay per data itu ketika dia misalkan kWh meter atau energy meter, dia menghasilkan 1 hari ada 10 data atau 10 EPA, itu yang dibayarkan Pak. Jadi berdasarkan data yang dikeluarkan. Jadi, artinya sebetulnya sangat fleksibel. Betul. Ya, jadi nggak usah khawatir buat teman-teman manufaktur yang nanti tahun depan akan dipaksa ya, sorry ya. Tahun depan akan dipaksa untuk monitoring energinya ya. Betul, jadi ini tentu harus mempersiapkan diri, tapi nggak usah khawatir kalau nggak bisa bayar, nggak mampu beli, bisa sewa. Bahkan bisa mendapatkan juga benefit dari pay for efficiency ya. Jadi bagi hasil. ini menarik sekali ya. Jadi terima kasih, cukup materinya? Sudah, cukup. Baik, terima kasih Pak untuk bisa berbagi dengan kita dari PMI. Silakan teman-teman nanti kalau ingin tahu solusi yang lebih detail bisa visit ke websitenya. Apa Pak websitenya Pak? PMIcorp.id. Ya, PMI Corp.id. Nanti ya? mungkin bisa di searching di Google Putra Mandiri Informatika, nanti pasti keluar di bawah. Putra Mandiri Informatika itu nanti bisa cari di Google ya. Betul. Siapa? Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.